Bagi Anda yang baru tune in sekarang, yang paling penting pada awal Dr. Herbowo katakan adalah bahwa sekarang orang semua punya akses cepat pada informasi kesehatan melalui internet. Silahkan pakai itu, soalnya kalau orang tua bawa anaknya ke dokter, sudah tahu itu, pembicaraan bisa lebih lancar. Betul. Dan tidak akan ada dokter yang merasa tersaingi oleh pengetahuan itu. Apa betul itu? Ya, mayoritas tidak akan merasa tersaingi. Akan, ya, tapi memang masih ada sih. Ya masih ada, tapi kan itu ada. dokter yang ketinggalan zaman. Dokter sendiri kan baca internet juga ya. Betul, harus. Jadi dia dokter tuh punya internet plus sekolah kedokterannya. Kalau orang tua hanya punya internet. Kalau obatnya bagaimana ya? Kan internet juga banyak site obat gitu ya. Jadi barangkali orang sudah juga punya usul mengenai obat. Ini susah bertanyanya karena jawabannya juga susah. Apakah apa yang diambil dari internet rekomendasi obat itu sudah mendekati atau jangan diperhatikan gitu? Nah itu yang penting adalah bahwa nomor satu adalah websitenya adalah website yang baik. Itu nomor satu dulu. Jadi kita mesti menerangkan ke orang tua bahwa tidak semua website itu berisi pengetahuan yang benar. Apalagi kalau blog tersebut bersifat pribadi. Oh iya, kalau blog ya, kalau website resmi dari ini dan itu, nggak ada toh motif orang untuk memberi keterangan palsu. Nah masalahnya adalah banyak sekali orang yang tertarik dengan blog. Karena blog itu lebih berapi-api, ya lebih banyak asumsi, lebih menarik, lebih berbunga-bunga dibandingkan dengan website-website resmi yang cuma sekedar penyakitnya seperti ini, mencegahnya seperti datar-datar aja. Mungkin juga lebih susah dimengerti kalau yang resmi begitu. Betul, tapi ya itulah dia. Padahal justru yang seperti itulah yang mestinya dijadikan patokan. Dan patokan-patokan yang ada di website yang baik, itu pengobatan-pengobatannya juga kita pakai kok sebetulnya. Apalagi yang seperti AAP gitu, kita jadikan panutan juga. Sampai sekarang kita beberapa hal masih yang penelitiannya kita belum ada, kita melihat ke AAP gitu, dan kita ikut perkembangannya mereka juga. Istri saya almarhum juga dokter, dan saya ingat waktu dia mulai praktek berapa ya, 50-40 tahun yang lalu barangkali, saya juga suka ikut-ikut lihat di prakteknya tuh kalau cari obat tuh dari buku IIMS gitu ya. Kalau IIMS itu sekarang masih dipakai atau sekarang online kali cari obat itu? Masih ada, tapi kalau kita yang muda-muda sih udah ada yang online sekarang. Iya. Dan orang tua juga tahu loh kalau ada yang online karena bisa diunduh gratis. Jadi bisa diunduh gratis. Kadang-kadang beberapa pasien, contoh pasien-pasien saya yang menderita epilepsi, itu kan mereka pakai obat tahunan ya. Dan itu mereka suka pengen tahu efek samping obat. Itu kadang-kadang saya kasih. Ini loh kalau mau lihat websitenya ini, di situ ada daftar obat ini efek sampingnya apa. Sehingga mereka juga tahu loh kalau itu timbul efek sampingnya, mereka sudah siap. Jadi dokter sendiri tidak usah takut kalau pasien jadi pintar. Ya, dokter nggak usah takut, tidak usah merasa terancam. Dokter juga harus mengakui bahwa kita tidak semua tahu, dan dokter harus mau bilang kalau orang tua datang, bilang dok saya ada pengetahuan tentang ini dan kita nggak tahu, kita bilang terus terang, bu saya belum tahu tentang hal tersebut, tapi sekarang kita cari tahu sama-sama, kita buka aja website ya, kita lihat, nanti saya lihat kalau saya dapat datanya nanti saya beritahu, gitu. Karena orang tua gampang sekali kok. Beberapa tools buat dokter itu bisa diakses untuk umum. Jadi orang tua apalagi bisa. Gini dokter pikir kalau orang itu menghadapi penyakit tertentu lama begitu ya. Betul. Dia kan punya perhatian khusus pada penyakit itu. Lama-lama pengetahuan kumulatifnya banyak dibandingkan dengan dokter yang harus perhatian pada 100 penyakit. Seperti saya nih, nggak bisa jalan, kakinya lemah. Dokter masih nggak tahu kenapa, dibilang neuropati, tapi itu ada hubungannya dengan ini dan itu. Nah, kita mencari sendiri, kadang-kadang suka takut mencari sendiri, nanti dokternya nggak suka kita mencari. Harusnya enggak ya. Harusnya tidak perlu kita takut. bisa healing ourselves ya, mencegah. Dokternya jadi konsultan jadi akhirnya kan. Ya itu bagus. Saya rasa Dr. Herbowo ini dokter yang modern. Apa Anda yakin Anda represent dokter banyak sekarang? Yang pasti sih kalau saya lihat ya, untuk dokter-dokter yang sebaya dan adik-adik kelas saya dan beberapa yang ada senior saya sedikit, sekarang sudah hampir sama lah tipenya, bahwa kita memang harus edukatif ke orang tua, mau ngomong sama orang tua, bukan cuma sekedar ngasih resep, tapi kita bukan cuma sekedar mau ngasih resep untuk mengobati, tapi bagaimana sih kita harus ngobatin, mencegah dan memberikan edukasi. Itu orang tua harus mengerti ini penyakit apa dan jangan diulang lagi, bagaimana supaya nggak terulang.
hal-hal yang sederhana sekecil itu. Dan kita kasih tahu juga orang tua, ini orang tua bisa dapat di internet begini. Kadang-kadang saya juga lihat ya sekarang beberapa dokter udah senang pakai Twitter sekarang. Oh gitu ya? Udah pakai Twitter. Jadi kalau lihat Twitter sekarang, suruh follow saya dong, Dok. Ya, dokter-dokter udah banyak sekali. Bahkan ada dokter-dokter yang notabene itu guru saya sudah senior sekali, sekarang sudah mulai banyak yang ikut. Dokter-dokter di RSCM sekarang hampir sebagian sudah punya akun Twitter, dan mereka rajin untuk jawab-jawab pasien. Jadi sekarang itu efektif sekali. Ya, efektif sekali. Dr. Herbowo sendiri punya Twitter? Ada saya. Namanya? @drherbowo. @drherbowo, kita lihat apakah dijawab. Tentu jangan dipakai main-main ya. Kalau ada pertanyaan yang serius, saya juga bisa bertanya mengenai kesehatan orang dewasa kan? Bisa. Nanti kalau memang tidak bisa dijawab, kita arahkan, kan kita kenal antara dokter-dokter lain yang ini dokter penyakit dalam, ini ada yang ginjal, ada apa. Bisa gitu. di forward ya, ini bukan promosi Twitter. Kalau kasus sebaliknya gimana? Ada nggak orang tua yang datang, ibu lihat aja di internet, internet apa itu? Ada nggak orang tua yang sama sekali tidak punya akses ke internet? Ada. Walaupun itu di tengah kota Jakarta, ada yang memang kesulitan sekali. Kalau itu biasanya kita masih kita tanya, kadang-kadang saya suka sarankan bahwa mungkin suaminya kerja di mana, mungkin di kantor bisa tolong carikan temannya. Misalnya suaminya tidak punya akses ke internet, tapi dia punya teman di kantor yang ada akses, minta tolong dicarikan. Nanti saya kasih, biar nggak terlalu banyak, dikasih keynote-nya apa, langsung, kata kuncinya. Atau anaknya daripada dia BBM terus suruh cariin obat buat ibunya ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Herbowo, dan terima kasih Anda sekalian. Senang membicarakan hal praktis ini, dan juga senang kalau ketemu lagi dengan Anda pada episode berikutnya. Wimar Show. Saksikan Wimar Show, karena dengan Wimar Show ini kita mendapatkan suatu hal-hal yang mencerahkan, membuat kita makin maju dan membuka mata kita ke depan untuk mendapatkan hal-hal yang bisa membuat kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih.